Renungan hari Senin 13 Juni 2022, Pekan Biasa ke-11 tahun C. Peringatan Santo Antonius dari Padua, Imam dan Pujangga Gereja. Utamakan kasih dan pengampunan dalam hidup dan karya pelayananmu. Bacaan pertama diambil dari Kitab 1 Raja-Raja, bab 21 ayat 1 sampai 16, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Saudara-saudariku terkasih, kita semua tidak terlepas dari sikap benci. Benci terhadap orang yang berbuat jahat, orang yang bertindak tidak adil, benci terhadap orang yang suka melawan, dan secara khusus terhadap lawan dan musuh-musuh kita. Sikap yang selalu tercipta dalam diri kita adalah menutup diri dan tidak mau berjumpa, menutup diri dan tidak mau berkomunikasi dengan mereka. Menurut Yesus, sikap ini sangat bertentangan dengan hukum kasih yang mau diwujudkannya dan diajak para murid agar dihidupi dalam karya pelayanan mereka. Saudara-saudariku terkasih, maka dalam khotbah di bukit, salah satu bagian yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah bertindak baik, adil, dan penuh kasih kepada musuh atau lawan. Sebagai dasar pengajarannya, ia coba mengangkat kembali pandangan masa lampau dan mau diperbaharuinya. Ia berkata kepada para muridnya, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau dengan mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang mau meminjamkan daripadamu." Saudara-saudariku terkasih, dari ungkapan Yesus ini, ia mau mengajar murid-muridnya agar jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika kejahatan dibalas dengan kejahatan, malahan tidak akan mendatangkan damai, melainkan kejahatan akan semakin merajalela. Maka para murid diarahkan oleh Yesus untuk membuka diri dan hati agar berbelas kasih dan penuh kerahiman, memperlakukan musuh secara adil dan benar, memahami segala keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki oleh sesamanya, dan memberikan peluang bagi mereka untuk bertobat. Contohnya, sikap Yesus sendiri terhadap segala musuh-musuhnya. Ia mendoakan mereka dan ia menjanjikan Firdaus bagi mereka yang bertobat. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana sikap kita setelah mendengar pencerahan dari sabda Yesus hari ini? Sebagai murid-murid Kristus, kita harus belajar cara mengampuni seperti Kristus. Maka sumber kekuatan kita adalah bukan pada keinginan kita, pikiran dan kehendak kita, melainkan ketaatan yang sungguh kepada kehendak Allah, mengikuti dan melaksanakan sabda Tuhan, hidup menurut perintah-perintah Tuhan. Hari ini, gereja merayakan peringatan Santo Antonius Padua. Sumber kekuatan Santo Antonius Padua adalah doa, membaharui hidup rohani yang terus-menerus, dan cinta akan sabda Allah. Sumber kekuatan Santo Antonius khususnya
khotbah-khotbahnya yang sungguh menarik. Dan hasilnya adalah banyak orang yang menganut aliran sesat bertobat ketika mendengarkan khotbah-khotbah Santo Antonius. Santo Antonius tidak membalas mereka dengan kekerasan, kutukan dan benci, tetapi dengan kekuatan doa dan sabda Allah. Cara inilah yang harus kita gunakan dalam hidup dan karya pelayanan kita. Santo Antonius, doakanlah kami.